Bayangkan sebuah ruang konsultasi kecil yang tenang. Suatu hari, seorang pria parubaya, sebut saja Pak Reno, usianya 52 tahun, masuk sambil menunduk. Wajahnya gelisah, suaranya pelan. Ia duduk dan berkata, "Dok, saya mau tanya sesuatu, tapi saya malu." Saya tersenyum dan menjawab, "Tenang Pak, di sini tidak ada yang tabu, semua boleh ditanyakan." Lalu ia menarik nafas panjang dan akhirnya berkata, "Dok, penis saya bentuknya aneh nggak ya? Normal atau tidak sih? Dan alat pembesar penis itu benar-benar bekerja atau cuma bohong? Percaya atau tidak?" Pertanyaan seperti ini sangat sering muncul, terutama ketika pria mulai berusia di atas 40 tahun. Ternyata banyak sekali yang diam-diam khawatir tentang bentuk penisnya. Apakah itu normal? Apakah ada masalah? Apakah aman menggunakan alat tertentu? Atau apakah bisa menjadi lebih besar? Padahal setiap penis punya bentuk yang berbeda-beda, sama seperti wajah, sidik jari, atau bentuk hidung. Tidak ada yang 100% sama, dan justru perbedaan itu adalah hal yang normal. Tetapi masalahnya muncul ketika pria mulai mencoba mengubah bentuk atau ukuran penis dengan cara yang tidak aman. Mulai dari alat pompa yang tidak jelas, krim-krim misterius, sampai teknik ekstrim yang bisa merusak jaringan ereksi permanen. Dalam video ini, saya Dr. Indri akan menjelaskan macam-macam jenis bentuk penis yang umum pada pria. Mana yang benar-benar normal dan tidak perlu dikhawatirkan? Apakah alat pembesar penis benar-benar bekerja atau justru berbahaya? Dan apa kata medis tentang upaya memperbesar penis? Saya akan bahas dengan bahasa sederhana tanpa menghakimi, dan dengan gaya storytelling agar Anda mudah memahami. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin tanya dulu. Menurut Anda, apakah bentuk penis menentukan kualitas hubungan atau tidak? Coba tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Anda, dan mungkin kita bisa diskusi sehat di sana. Dan tentu saja jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya sekarang, karena di channel ini saya selalu membahas topik kesehatan pria dengan jujur, ilmiah, dan apa adanya. Bukan mitos, bukan clickbait, bukan jualan produk aneh-aneh. Kalau sudah siap, mari kita buka pembahasan yang sering dianggap tabu ini, tetapi sebenarnya penting untuk kesehatan dan kepercayaan diri pria. Ayo kita mulai. Setelah Pak Reno mulai merasa lebih tenang, saya menggeser kursi sedikit lebih dekat dan berkata, "Pak, sebelum kita bahas soal alat pembesar, kita harus pahami dulu satu hal. Penis itu punya banyak sekali variasi bentuk, dan hampir semuanya normal." Pak Reno mengangguk pelan, dan saya mulai menjelaskan satu persatu jenis penis yang umum pada pria. 1. Penis lurus. Straight type ini bentuk yang dianggap paling standar oleh banyak pria. Tapi faktanya hanya sekitar 20-30% pria yang memiliki penis benar-benar lurus saat ereksi. Sisanya punya bentuk lain, dan hampir semuanya normal. Saya bilang ke Pak Reno, kalau lurus bagus, kalau tidak lurus juga tidak masalah. Yang penting fungsinya baik. Nomor 2, penis melengkung ke atas, upward curve. Banyak pria kaget saat tahu bahwa bentuk melengkung ke atas seringkali justru meningkatkan stimulasi saat hubungan intim. Selama lengkungannya tidak membuat nyeri atau tidak lebih dari 30 derajat, bentuk ini sangat normal dan tidak mengganggu apapun. Pak Reno tampak sedikit lega waktu saya bilang itu. Nomor 3, penis melengkung ke bawah. Downward curve biasanya terjadi karena jaringan tendon yang lebih kuat di bagian atas. Selama tidak membuat rasa sakit, bentuk ini tidak berbahaya. Nomor 4, penis melengkung ke kiri atau ke kanan. Ini bentuk yang paling sering membuat pria cemas. Saya menjelaskan. Bayangkan seperti bentuk hidung, ada yang lurus, ada yang agak ke kiri, agak ke kanan. Selama ereksinya baik, tidak ada rasa sakit, dan hubungan intim tetap nyaman, itu normal. Pak Reno mulai terlihat lebih percaya diri. Nomor 5, penis jam pasir atau berlekuk. Ini bentuk yang agak lebih jarang. Sisi batang penis tampak mengecil di satu titik seperti jam pasir. Ini bisa normal, tapi bisa juga tanda penyakit Peyronie jika disertai nyeri atau ereksi bengkok parah. Saya jelaskan pada beliau bahwa kondisi seperti itu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nomor 6, penis tebal di pangkal, menyempit di ujung. Ini juga variasi umum. Selama fungsi ereksi normal, ini bukan masalah. Lalu bagaimana dengan alat pembesar penis? Pak Reno langsung fokus ketika saya masuk ke topik ini. Ia bertanya pelan, "Jadi dok, yang dijual online itu beneran bisa membesarkan atau cuma tipu-tipu?" Saya tarik nafas sebentar dan menjawab dengan tegas, "Pak, hampir semua alat pembesar penis yang dijual bebas tidak terbukti medis dan justru berisiko mencederai penis. Saya jelaskan satu persatu.
1. Pompa vakum. Banyak yang mengira pompa ini bisa membuat penis lebih besar secara permanen. Faktanya, pompa vakum hanya membuat penis lebih besar sementara karena darah masuk dan terperangkap di jaringan. Penggunaan berlebihan bisa menyebabkan pembuluh darah pecah, memar, atau mati lasa. Pompa hanya dipakai untuk terapi disfungsi ereksi, bukan untuk pembesaran ukuran. 2. Alat penarik atau extender device. Ini sering dipromosikan sebagai alat yang aman, tapi bisa menambah panjang 1-2 cm saja, butuh pemakaian 4-6 jam sehari selama 6 bulan, dan berisiko cedera jaringan serta nyeri kronis. Tidak praktis, tidak nyaman, dan hasilnya kecil sekali. 3. Krim, gel, dan obat oles pembesar. Ini yang paling sering menipu. Sebagian besar hanya menghasilkan efek hangat, kesemutan, dan sedikit bengkak yang disalahartikan sebagai pembesaran. Padahal itu hanya reaksi kulit, bukan pembesaran penis. 4. Suntik atau filler penis. Saya jelaskan ini dengan sangat serius karena banyak yang salah paham. Pak, suntikan silikon atau filler bisa bikin penis rusak permanen. Bisa mengeras, bisa infeksi, bahkan bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Satu-satunya prosedur yang aman hanyalah tindakan medis tertentu yang dilakukan dokter urologi. Itu pun bukan untuk pembesaran estetika, tetapi untuk koreksi kelainan. Jadi, apakah pembesaran penis secara alami itu ada? Jawabannya ada, tapi bukan membesarkan ukuran, melainkan membuat ereksi lebih keras, lebih penuh, dan lebih optimal. Artinya, bentuk penis tampak lebih besar karena aliran darah maksimal. Inilah yang sering disalahpahami banyak pria. Saya katakan ke Pak Reno, "Pak, kunci membesarkan penis itu bukan alat, tetapi kesehatan pembuluh darah." Dan disinilah banyak pria baru sadar bahwa olahraga, makanan sehat, latihan otot dasar panggul, dan manajemen stres justru jauh lebih efektif daripada alat apapun. Pak Reno tersenyum dan berkata, "Berarti selama ini saya khawatir sendiri ya, Dok?" Saya menjawab sambil tertawa kecil, "Tenang, Pak, banyak kok yang seperti Bapak. Yang penting sekarang sudah paham." Setelah saya menjelaskan semuanya, Pak Reno terdiam sejenak. Ia memandang ke meja, lalu menatap saya lagi dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Jadi selama ini saya takut dengan sesuatu yang sebenarnya normal ya, Dok?" Saya mengangguk pelan. "Bukan salah Bapak. Banyak pria dibesarkan di lingkungan yang membuat pembicaraan soal penis terasa tabu. Kita jarang diajarkan bahwa setiap bentuk itu unik, dan bahwa kesehatan jauh lebih penting daripada ukuran." Pak Reno menghembuskan napas lega, seolah beban bertahun-tahun akhirnya terangkat dari pundaknya. Dan saat itu saya menyadari sesuatu. Bukan cuma Pak Reno, ribuan, bahkan jutaan pria di luar sana mengalami kekhawatiran yang sama. Takut penisnya tidak normal, takut ukurannya kecil, takut tidak memuaskan pasangan, takut dianggap kurang laki. Padahal kenyataannya, bentuk penis jarang sekali menandakan penyakit. Ukuran penis tidak menentukan kepuasan pasangan. Yang lebih penting adalah fungsi, kesehatan pembuluh darah, dan komunikasi dengan pasangan. Dan hampir semua alat pembesar di luar sana tidak efektif, bahkan bisa berbahaya. Saya melihat Pak Reno tersenyum dan saya berkata, "Pak, kepercayaan diri seorang pria bukan berasal dari alatnya, tetapi dari bagaimana ia menjaga kesehatan, memperlakukan pasangannya, dan menghargai dirinya sendiri." Ia mengangguk mantap, seolah baru mengerti hal yang selama ini ia cari. Dan sebelum ia pulang, ia berkata, "Terima kasih ya, Dok. Saya baru merasa lega setelah puluhan tahun." Saya jawab, "Saya senang Bapak akhirnya tenang. Dan ingat, penis yang sehat bukan yang paling besar, tapi yang fungsinya baik, tidak sakit, dan tidak menimbulkan masalah." Dan untuk Anda yang sedang menonton ini, kalau Anda masih punya pertanyaan seperti, apakah bentuk penis saya normal? Apakah lengkungan saya berbahaya? Bagaimana cara meningkatkan ereksi secara alami? Bahaya nggak pakai alat pembesar? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya sangat terbuka membahas topik ini dengan ilmiah dan tanpa menghakimi. Dan tentu jangan lupa untuk subscribe, karena di channel ini saya selalu membahas topik kesehatan pria yang sering disimpan sendiri, membongkar mitos yang membuat pria cemas, memberikan solusi yang aman, alami, dan terbukti secara medis, serta membantu Anda hidup lebih sehat dan lebih percaya diri. Klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan video ini agar semakin banyak pria yang tidak lagi takut atau salah paham tentang tubuh mereka sendiri. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, dan pria yang memahami tubuhnya adalah pria yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih sehat. Sampai bertemu di video berikutnya bersama saya, Dr. Indri.